Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turna Aziza dengan NPM 2340403040 dari Lokal A3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Nah, adapun rincian penjelasannya adalah yang kegiatan pertama itu membangun konteks teks akademik, kegiatan 2 ada menelusuri dan menganalisis model teks akademik yang dimana meliputi mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik, dan yang kedua ada menganalisis pentingnya teks akademik. Nah, kegiatan 3 ini ada membangun teks akademik secara bersama-sama, yang dimana meliputi yang pertama ada menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Yang kedua itu menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Nah, kita lanjut, ada kegiatan 1 yaitu membangun konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah hadir dalam berbagai bentuk seperti buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Nah, semua jenis teks ini termasuk dalam genre makro yang di dalamnya mengandung beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro merupakan klasifikasi utama yang mencakup keseluruhan jenis teks, sementara genre mikro adalah subkategori yang lebih spesifik di bawah payung genre makro tersebut. Dalam pembelajaran teks akademik, siswa diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan penting. Tujuan tersebut meliputi pemahaman kaidah dan ciri-ciri teks akademik, identifikasi fungsi teks akademik, pengembangan kemampuan menulis, serta pembangunan argumentasi yang kuat. Selain itu, siswa juga dilatih untuk membuat rangkuman dan mengerjakan proyek yang berkaitan dengan teks akademik. Keseluruhan pembelajaran ini dimaksudkan untuk membantu siswa mengekspresikan diri secara efektif dalam konteks akademik, sekaligus memahami peran penting bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada kegiatan 2 yaitu menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Yang pertama itu ada mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek berikut. Yang pertama itu ada teks akademik yang menggunakan bahasa formal dan baku. Yang kedua itu ada objektif dan berdasarkan fakta. Yang ketiga ada struktur penulisan sistematis dan terorganisir. Yang keempat itu didukung referensi atau sumber terpercaya. Yang kelima menggunakan istilah teknik sesuai bidang keilmuan. Yang keenam menyajikan data atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh ada yaitu menghindari bahasa emotif atau subjektif. Nah, yang kedua ada teks non-akademik. Nah, ini yang pertama itu bahasa cenderung informal dan santai. Yang kedua dapat bersifat subjektif dan personal. Yang ketiga struktur lebih fleksibel dan bebas. Yang keempat tidak selalu memerlukan referensi. Yang kelima menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Yang keenam dapat mengandung opini pribadi. Yang ketujuh boleh menggunakan bahasa emotif atau ekspresif. Perbedaan utama antara kedua jenis teks ini terletak pada tujuan dan konteks penggunaannya. Teks akademik digunakan dalam lingkungan pendidikan, sedangkan teks non-akademik lebih banyak digunakan dalam komunikasi sehari-hari atau hiburan. Nah, pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk memilih gaya penulisan yang tepat sesuai dengan tujuan dan pembaca yang dituju. Nah, yang kedua ada menganalisis pentingnya teks akademik. Teks akademik memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah analisis pentingnya teks akademik. Yang pertama itu dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama ada membantu proses pembelajaran dan transfer pengetahuan. Yang kedua menjadi sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat mengembangkan keterampilan menulis ilmiah. Yang terakhir itu mendukung penelitian dan pengembangan akademik. Yang kedua untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama menjadi media penyebaran informasi ilmiah. Yang kedua ada mendokumentasikan hasil penelitian dan penemuan baru. Yang ketiga memungkinkan terjadinya diskusi ilmiah antar akademisi. Yang keempat berkontribusi pada kemajuan bidang keilmuan. Yang terakhir menjadi dasar untuk penelitian lanjutan. Nah, yang ketiga bagi mahasiswa dan akademisi. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi. Yang kedua mengembangkan keterampilan penelitian dan penulisan. Yang ketiga membantu memahami konsep dan teori dalam bidang studi. Yang keempat melatih penggunaan bahasa formal dan akademis. Yang kelima mempersiapkan untuk karir profesional. Nah, yang keempat untuk masyarakat luas. Yang pertama itu ada memberikan akses ke informasi yang terverifikasi. Yang kedua meningkatkan literasi dan pemahaman ilmiah. Yang ketiga itu ada mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti. Yang keempat membantu pengembangan berbagai sektor kehidupan. Yang kelima mendukung inovasi dan kemajuan teknologi.
Kegiatan terakhir itu ada kegiatan 3, yaitu membangun teks akademik secara bersama-sama. Yang pertama, menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Nah, teks akademik memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dari teks lainnya. Dari aspek bahasa, teks akademik mengedepankan penggunaan bahasa baku sesuai PUEBI dengan pemilihan kata yang tepat dan ilmiah, kalimat yang efektif tanpa ambiguitas, serta paragraf yang kohesif dan koheren. Penulisan teks akademik juga menghindari penggunaan kata ganti orang pertama untuk menjaga objektivitasnya. Dalam hal struktur dan konten, teks akademik harus memiliki sistematika yang jelas dan teratur, terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, serta dilengkapi dengan daftar pustaka. Kontennya berfokus pada topik-topik ilmiah yang didukung oleh data dan fakta valid, dengan penyajian yang objektif dan analisis yang mendalam. Aspek penyajiannya meliputi penggunaan tabel atau grafik bila diperlukan. Penomoran yang sistematis, kutipan sesuai dengan kaidah ilmiah, serta format penulisan yang konsisten dengan tata letak yang rapi dan profesional. Tak kalah penting, aspek etika dalam penulisan teks akademik mencangkup penghindaran plagiarisme, pencantuman sumber referensi yang tepat, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta kepatuhan kepada kode etik penulisan ilmiah. Penulisan teks akademik dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas isi tulisannya dan menjunjung tinggi integritas akademik. Nah, yang kedua ada menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Teks akademik dalam genre makro dapat disajikan dalam berbagai bentuk dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berikut penjelasan tentang penyajian teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama itu buku akademik. Nah, yang pertama membahas topik secara komprehensif. Yang kedua, terdiri dari beberapa bab yang sistematis. Yang ketiga, dilengkapi dengan daftar isi dan indeks. Yang keempat, mencantumkan referensi lengkap. Yang kelima, biasanya diterbitkan oleh penerbit akademik. Yang kedua, ada artikel ilmiah. Yang pertama itu fokus pada satu topik spesifik. Yang kedua, mengikuti format IMRAD atau Introduction, Method, Result, dan Discussion. Yang ketiga itu dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Yang keempat, melalui proses peer review. Yang kelima, dilengkapi abstrak dan kata kunci. Yang ketiga itu ada proposal penelitian. Yang pertama, menjelaskan rencana penelitian. Yang kedua, mencangkup latar belakang dan metodologi. Yang ketiga, menyertakan jadwal dan anggaran. Yang keempat itu menunjukkan signifikansi penelitian. Yang kelima, dilengkapi dengan tinjauan pustaka. Yang keempat ada laporan penelitian. Itu melingkupi yang pertama menyajikan hasil penelitian lengkap, yang kedua menjelaskan proses dan temuan, yang ketiga menggunakan data dan analisis, yang keempat memberikan kesimpulan dan rekomendasi, yang kelima dilengkapi dengan lampiran pendukung. Yang terakhir itu nomor 5, laporan praktikum. Isinya itu yang pertama mendeskripsikan prosedur eksperimen, yang kedua mencatat hasil pengamatan, yang ketiga menganalisis data yang diperoleh, yang keempat menyimpulkan hasil praktikum, yang terakhir dilengkapi dengan dokumentasi. Nah, setiap genre makro memiliki fungsi dan karakteristik khusus, namun tetap harus memenuhi kaidah penulisan teks akademik secara umum. Baik, segitu saja penjelasan materi dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.